Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 5 orang yang terdiri dari Rio DiCaprio dengan saya sendiri, Ahmad Desanita Hakim, Ali Dwi Fauzan, Muhammad Rivaldi, dan Nur Fitri Gitayana. Kami akan membawakan materi tentang restructuring organisasi, yang dimana pada materi ini terdapat beberapa timeline, yaitu ada restrukturisasi organisasi, macam-macam struktur, perampingan, tahapan aplikasi, dan rekayasa ulang. Untuk materi yang pertama akan dibawakan oleh saya. Restrukturisasi organisasi. Restrukturisasi organisasi adalah proses perubahan yang dilakukan pada struktur organisasi suatu perusahaan atau organisasi dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing. Restrukturisasi organisasi melibatkan perubahan dalam hierarki, tugas dan tanggung jawab, struktur departemen, dan sumber daya manusia. Restrukturisasi organisasi ini dapat terjadi karena berbagai alasan nih, yaitu seperti perubahan pasar atau industri, perkembangan teknologi, perubahan strategi bisnis, atau untuk mengurangi biaya dan meningkatkan keuntungan. Tujuan dari proses ini adalah untuk memastikan bahwa organisasi dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis dan terus tumbuh dan berkembang. Namun proses restrukturisasi organisasi ini juga dapat mempengaruhi karyawan dan budaya organisasi. Sehingga untuk memperhatikan dampaknya dan memastikan bahwa proses tersebut dilakukan secara adil dan transparan. Di sini ada hmm, eh, intervensi struktural ya. Nah, pada program ini perubahan teknostruktural yang berfokus pada teknologi yang dan struktur organisasi, ada persaingan global yang meningkatkan dan perubahan teknologi lingkungan yang cepat memaksa organisasi untuk merestrukturisasi diri dari birokrasi yang kaku menjadi desain yang lebih ramping dan fleksibel. Untuk pengorganisasi ini sangat adaptif dan inovatif, tapi membutuhkan kemampuan manajerial yang lebih canggih untuk beroperasi dengan sukses. Di sini ada desain struktural. Eh, Struktur organisasi menggambarkan bagaimana keseluruhan pekerjaan organisasi dibagi menjadi subunit dan bagaimana subunit ini dikoordinasikan untuk penyelesaian tugas. Struktur organisasi harus dirancang agar sesuai dengan setidaknya 4 faktor, yaitu faktor lingkungan, faktor ukuran organisasi, faktor teknologi, dan strategi organisasi. Efektivitas organisasi bergantung pada sejauh mana struktur organisasi ini eh, dalam menghadapi kontingensi. Nah, di sini ada tabel kontingensi ya. Kita akan mencoba melihat pada gambar tersebut. Itu menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi desain struktural organisasi. Ada faktor lingkungan, faktor teknologi, faktor strategi organisasi, dan eh, faktor ukuran organisasi. Yang pertama ada faktor ukuran organisasi. Jadi ukuran organisasi di sini bahwa semakin banyak karyawan yang ada dalam organisasi, maka bentuk struktur akan berbeda dengan organisasi yang mempunyai karyawan yang lebih sedikit atau kecil. Maka strukturnya itu lebih sederhana. Kemudian eh, yang kedua ada faktor strategi. Jadi mengapa struktur organisasi itu berbeda? Jadi struktur organisasi itu nanti akan mengikuti strategi. Nah, strategi ini eh, berfokus pada pilihan. Yang pertama ada inovasi, yang kedua minimisasi biaya, yang ketiga ada imitasi. Kemudian faktor yang ketiga ada faktor teknologi. Nah, faktor teknologi ini juga berhubungan dengan struktur. Jadi yang membedakan teknologi adalah tingkat kerutinannya. Nah, kerutinan ini berkaitan dengan petunjuk aturan, uraian, jabatan, dokumentasi formal yang lain dalam organisasi tersebut. Kemudian faktor yang keempat ada faktor lingkungan. Jadi ada hubungan lingkungan dengan struktur organisasi. Lingkungan organisasi
Itu meliputi institut atau juga paksaan dari luar yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi itu. Contohnya seperti pemasok, konsumen, supplier, kompetitor, atau mungkin peraturan dari pemerintah. Oke, untuk materi selanjutnya ada macam-macam struktur yang akan dijelaskan oleh rekan kita. Suaranya mungkin bisa di... Ya, untuk materi selanjutnya ada struktur fungsional. Itu fungsional itu struktur yang paling banyak digunakan di dunia saat ini dan strukturnya biasanya dibagi menjadi unit-unit fungsional seperti pemasaran, penelitian dan pengembangan, sumber daya manusia dan keuangan. Struktur ini didasarkan pada teori manajemen awal tentang spesialisasi, hubungan lini dan staf, rentang kendali, wewenang, dan tanggung jawab. Nah, pada struktur ini yang paling teratas tetap si presidennya. Yang di bagian bawah ada VP Research, ada Manufacturing, Engineering, Marketing, Finance, dan Human Resource. Next. Selanjutnya ada struktur divisi. Struktur divisi sendiri mewakili cara perorganisasian yang berbeda secara fundamental, juga dikenal sebagai produk atau struktur unit mandiri. Struktur ini memiliki aktivitas organisasi berdasarkan produk, layanan, pelanggan, atau geografi. Semua semua sumber daya dan fungsi yang diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu ditetapkan sebagai divisi yang dipimpin oleh seorang manajer produk atau divisi. Nah, jadi di sini pimpinan divisi atau produknya yaitu presiden. Setelah itu ada produknya. Setelah dari produk itu ada manajer sales, manajer factoring, dan manajer research. Next. Nah, ini ada di struktur matriks. Struktur matriks sendiri biasa digunakan secara luas di bidang manufaktur, layanan, organisasi nirlaba, pemerintah, dan profesional. Setiap organisasi matriks berisi tiga peran, unik dan kritis. Manajer puncak, misalnya presiden atau manajer umum, yang mengepali dan menyeimbangi rantai komando ganda, bos matriks atau wakil presiden, fungsional dan produk atau program yang berbagi bawahan dan beberapa manajer. Jadi di sini ada presiden tetap paling atas. Setelah itu di bawahnya ada program, VP Engineering, VP Manufacturing, VP Finance, VP Marketing. Setelah itu bawah ada program manager, SW Manager, SW Teams, Hardware Director, AW Manager. Setelah itu program manager dan paling terakhir tetap program manager. Next. Ini ada di struktur proses. Nah, di sini ada beberapa tingkat hierarki dalam struktur ini dan tim eksekutif senior relatif kecil. Biasa terdiri dari Chief Executive Officer, Chief Operating Officer, dan kepala beberapa lain pendukung. Yang utama seperti perencanaan strategis, sumber daya manusia, dan keuangan. Struktur proses biasanya menghilangkan banyak batas hierarki dan departemen yang dapat menghambat koordinasi tugas dan memperlambat pengambilan keputusan dan kinerja tugas. Sisi negatifnya yaitu struktur ini sulit dikelola untuk menerapkan dan memeliharanya, membutuhkan biaya dan dukungan manajerial yang berat. Next, ini ada di struktur yang berpusat pada pelanggan. Struktur customer centric memfokuskan subunit pada penciptaan solusi dan kepuasan pelanggan utama. Pelanggan atau unit menghadap pasar ini adalah kelompok yang didukung oleh unit lain yang mengembangkan produk baru, memproduksikan komponen dan produk serta mengelola rantai pasokan. Struktur yang berpusat pada pelanggan memiliki tampilan dan nuansa yang sangat berbeda. Nah, di sini yang paling atas pada struktur pelanggan ini yaitu CEO.
Di bawah CEO ada Human Research, ada Finance and R&D. Oke, next. Nah, ini struktur terakhir yaitu struktur jaringan. Jadi struktur jaringan ini mengelola hubungan yang beragam. Salah satunya salah satunya itu organisasi atau unit masing-masing berspesialisasi dalam fungsi atau tugas bisnis tertentu. Struktur jaringan menggambar ulang batas organisasi dan menghubungkan organisasi atau unit bisnis yang terpisah untuk memfasilitasi interaksi tugas. Inti dari struktur jaringan ini adalah hubungan antar organisasi yang melakukan berbagai aspek pekerjaan. Nah, di sini ada broker organisasi yang pada di tengahnya atau center. Terus tuh ada product organization, ada distributor, ada supplier, dan designer. Oke, next. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh kawan saya. Oke, jadi di tahapan aplikasi ini ada 5 tahapan ya. Jadi tahapan pertama itu kita harus perjelas strategi organisasi. Jadi pemimpin organisasi itu harus menentukan strategi perusahaannya dan mengkomunikasikan dengan jelas bagaimana perampingan berhubungan dengannya. Terus mereka itu harus memberitahu anggotanya kalau perampingan itu bukanlah tujuan itu sendiri, tapi proses restrukturisasi untuk mencapai tujuan strategis. Terus pemimpin itu juga perlu memberikan dukungan yang terlihat dan konsisten selama proses berlangsung. Yang kedua, proses kedua itu menilai opsi perampingan dan membuat pilihan yang relevan. Jadi setelah kita punya strategi yang jelas, itu kita bakal punya berbagai opsi perampingan. Itu bisa identifikasi dan bisa kita nilai. Terus ada 3 metode perampingan utama di situ. Ada pengurangan tenaga kerja, ada desain ulang organisasi, sama perubahan sistematis ke perancangan ulang organisasi. Terus itu tuh buat nyoba merestrukturisasi perusahaan untuk mempersiapkannya pada tahap pertumbuhan berikutnya. Terus yang ketiga, tahapan ketiga itu menerapkan perubahan. Jadi tahap ini tuh ngelibatin penerapan metode untuk mengurangi ukuran organisasi. Ada beberapa praktik itu yang mencirikan implementasi yang berhasil, itu contohnya, yang pertama itu perampingan paling baik dikendalikan dari atas ke bawah. Jadi dari bos ke karyawan-karyawannya yang ngendaliin. Terus banyak keputusan sulit yang dilakukan dan perspektif yang luas untuk mengatasi naluri alami orang untuk melindungi usaha atau fungsi mereka. Nah, di sini dapat disimpulkan kalau tugasnya manajer itu buat ngebimbing karyawannya, terus buat ngasih ide-ide segala macam. Terus tahapan keempat itu tangani kebutuhan para penyintas dan mereka yang pergi. Jadi sebagian besar perampingan itu pada akhirnya bakal ada di keputusan ngurangin ukuran tenaga kerja. Dan penting untuk mendukung tidak hanya karyawan yang tetap di situ, tapi juga mereka yang udah cabut, yang udah di PHK. Ketika PHK terjadi, karyawan itu biasanya, karyawan yang masih di dalam itu diminta buat ngambil kerjaan yang dikeluarin itu. Dan mereka disuruh mempelajari pekerjaan itu, pekerjaan baru. Maksudnya itu bukan job desk tapi disuruh pelajarin itu. Karena mau nggak mau. Nah, seringkali itu nggak ada kompensasi, misalnya nggak ada tambahan gaji atau apapun. Terus beban kerja ini kan kalau digitukan karyawan bisa stres ya. Jadi organisasi itu harus nemuin cara, harus dapat caranya buat ngatasin masalah penyintas ini dengan proses komunikasi yang meningkatkan jumlah dan frekuensi yang diberikan. Jadi seenggaknya organisasi itu kalau misalnya nggak bisa terlalu ngebantu, seenggaknya informasinya harus lengkap lah dan runtun. Terus yang terakhir itu tindak lanjuti dengan rencana pertumbuhan. Ini tuh tahap terakhir ya dari aplikasi. Jadi tahap terakhir perampingan ini tuh ngelibatin penerapan proses pembaruan dan pertumbuhan organisasi. Kegagalan untuk bergerak cepat dalam mengimplementasikan rencana pertumbuhan merupakan faktor penentu utama perampian yang lebih efektif. Jadi ini tuh kayak next levelnya kayak habis PHK dan akhirnya mau ngembangin organisasi lagi lebih lanjut. Jadi harus nyari karyawan-karyawan baru yang lebih tentunya harus lebih selektif. Sekian materi yang saya bawakan. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya.
selanjutnya adalah perampingan. Jadi, downsizing atau pengurangan karyawan merupakan salah satu strategi perampingan organisasi yang sering digunakan untuk mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi. Nah, downsizing sendiri ini dilakukan untuk mengurangi jumlah karyawan dalam organisasi dengan tujuan meningkatkan produktivitas dan daya saing organisasi. Next. Dalam melakukan perampingan ini ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah analisis dan evaluasi kinerja. Jadi sebelum melakukan perampingan ini, perlu dilakukan analisis dan juga evaluasi kinerja organisasi untuk mengetahui sejauh mana kinerja organisasi berjalan dan di mana titik lemahnya. Analisis dan evaluasi kerja ini dapat meliputi aspek-aspek seperti produktivitas, kualitas, keuangan, dan juga sumber daya manusianya. Lalu yang kedua adalah identifikasi. Setelah melakukan analisis dan evaluasi kinerja, selanjutnya perlu dilakukan identifikasi terhadap unit bisnis atau bagian yang tidak efektif atau tidak menghasilkan keuntungan. Hal ini bisa dilakukan melalui analisis biaya dan manfaat serta evaluasi kinerja masing-masing unit bisnis atau bagian. Lalu, penentuan kriteria. Dalam melakukan pengurangan karyawan, perlu ditentukan kriteria mana dengan identifikasi. Kriteria pengurangan karyawan ini bisa meliputi kinerja, skill, pengalaman, dan lama bekerja. Hal ini dilakukan secara hati-hati untuk menghindari diskriminasi terhadap karyawan. Lalu selanjutnya adalah pengurangan karyawan. Pengurangan karyawan harus dilakukan secara hati-hati dan penuh perhatian terhadap karyawan yang terkena dampaknya. Hal ini meliputi memberikan pengumuman dan penjelasan yang jelas tentang alasan melakukan pengurangan karyawan, serta memberikan kompensasi yang layak bagi karyawan yang terkena dampaknya. Lalu ada komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif sangat penting dalam menjalankan perampingan ini. Manajemen harus berkomunikasi secara terbuka dan jelas dengan karyawan tentang alasan dan konsekuensi dari pengurangan karyawan tersebut. Hal ini dapat membantu mengurangi kecemasan karyawan dan memperbaiki hubungan antara karyawan dan juga manajemen. Lalu ada penyusunan struktur organisasi. Setelah pengurangan karyawan dilakukan, perlu dilakukan penyusunan kembali struktur organisasi untuk memastikan bahwa organisasi dapat berjalan dengan lebih efisien. Hal ini meliputi penghapusan unit bisnis atau bagian yang tidak efektif, perubahan tugas dan tanggung jawab, serta penyesuaian sistem manajemen. Yang terakhir adalah evaluasi hasil. Setelah dilakukan perampingan, penting untuk terus melakukan evaluasi terhadap hasilnya. Hal ini meliputi evaluasi terhadap kinerja organisasi, biaya, serta dampak terhadap karyawan dan citra organisasi. Evaluasi ini dapat membantu manajemen untuk memastikan bahwa perampingan yang dilakukan sudah tepat. Next. Baik, kita masuk ke materi rekayasa ulang. Apa sih rekayasa ulang itu? Rekayasa ulang adalah pemikiran ulang, fundamental, dan redesign ulang proses bisnis untuk mencapai peningkatan dramatis dalam kinerja. Rekayasa ulang telah dikaitkan dengan perampingan. Rekayasa ulang dapat menghasilkan proses produksi dan pengiriman yang membutuhkan lebih sedikit orang dan lapisan manajemen yang lebih sedikit. Sebaliknya, perampingan mungkin memerlukan intervensi rekayasa ulang berikutnya. Nah, jadi maksudnya ini, rekayasa ulang ini pasti berhubungan dengan perampingan, dikarenakan untuk menjadikannya rekayasa ulang ini adalah untuk memantau suatu organisasi biar terjadi pembisnis yang baik. Dan di sini juga produksinya harus dengan pertukaran yang bagus. Jadi kalau misalnya dalam perancangan organisasi, ini berpengaruhnya itu di reengineering. Nah, reengineering ini yang harus memberhasilkan suatu organisasi atau memerlukan perubahan yang hampir revolusioner dalam cara organisasi merancang struktur kinerja mereka. Jadi rekayasa ulang untuk memantaunya gimana caranya biar rekayasa ulang ini atau pemantauan dalam organisasi dalam suatu perusahaan itu baik. Baik, selanjutnya. Next, baik. Nah, di dalam rekayasa ulang ini ada namanya langkah-langkah aplikasi. Langkah-langkah aplikasi ini terdiri dari 3, yaitu persiapan organisasi. Kedua, pada dasarnya pikirkan kembali cara kerja diselesaikan. Ketiga, restorisasi organisasi di sekitar proses bisnis baru. Nah, jadi di dalam 3 aplikasi ini, kita tuh harus tahu kayak gimana cara mengaplikasikan suatu organisasi. Persiapan organisasi ini kita harus kenal dulu organisasinya kayak gimana,
enak nggak dibuat untuk kontribusinya gimana. Jadi kalau misalnya kita tahu udah penilaian lingkupnya, kompetitifnya gimana, strateginya, tujuan organisasinya, upaya menetapkan dan mengomunikasikan kebutuhan rekayasa ulang akan menjadi lebih strategis. Jadi kalau misalnya kita sudah tahu nih organisasinya gimana, planningnya kayak gimana, kita tahu lebih enak dan enjoy saat kita sudah masuk ke dalam organisasi tersebut. Baik, yang kedua itu pada dasarnya pikirkan kembali cara kerja yang diselesaikan. Nah, caranya ini maksudnya kita tuh harus mengidentifikasikan dan menganalisis proses bisnis, inti menentukan tujuan kinerja utama mereka, dan merancang proses baru. Nah, di sini kita harus tahu, setelah mempersiapkan organisasinya, sudah tahu, baru kita bisa menganalisis dari organisasi tersebut. Kalau misalnya kita bisa analisis, tentukan tujuan kinerja kita gimana, atau misalnya merancang proses barunya gimana, itu lebih memudahkan kita saat nanti merekrutasi organisasinya. Baik, selanjutnya yang ketiga adalah rekrutasi organisasi di sekitar proses bisnis baru. Nah, ini adalah langkah terakhir dalam rekayasa ulang melibatkan perubahan struktur organisasi untuk mendukung proses bisnis baru. Upayanya adalah ini biasanya menghasilkan jenis struktur berbasis proses yang dijelaskan sebelumnya dalam bab ini. Nah, jadi maksudnya tuh, kalau misalnya kita sudah tahu kayak gimana restrukturisasinya, organisasinya gimana, itu memudahkan kita menjadikan timnya tuh lebih baik. Jadi proses timnya tuh baik, pekerjaan perubahan dari tugasnya itu menjadi lebih sederhana karena kita sudah punya planningnya kayak gimana dan hasil akhirnya tuh mau taunya kayak gimana. Nah, jadi setelah semuanya sudah tahu, jadi baru munculkan nanti akhirnya adalah hasil dari engineering, hasil dari semua bisnisnya, hasil dari semua organisasinya, apa yang sudah terjadi pada saat di langkah-langkah aplikasi dalam rekayasa ulang. Baik, sudah habis dari kelompok kami materi-materinya. Baik, kita kembalikan kepada Rio. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Nah, sekiranya mohon maaf apabila terjadi tutur kata atau kata-kata yang kurang berkenan, kami pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.